Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemodelan kebutuhan dengan pendekatan berorientasi objek. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Pendekatan berorientasi objek mulai populer di akhir tahun 80-an sampai 90-an. Pada saat itu, tim yang beranggotakan Grady Bow, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson merumuskan beberapa aktivitas untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan pendekatan berorientasi objek. Salah satu aktivitasnya adalah dimulai dengan elisitasi kebutuhan customer. Lalu setelah itu, melakukan identifikasi skenario atau use case, kemudian dilanjut dengan melakukan identifikasi kelas berdasarkan kebutuhan customer. Dan yang terakhir, melakukan identifikasi atribut dan operasi dari setiap kelas. Pada tahun 96, tim yang sama akhirnya merumuskan sebuah bahasa pemodelan Unified atau dikenal dengan nama Unified Modeling Language, disingkat UML, untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang telah didefinisikan di tahun 80-an tersebut. Sehingga dengan adanya diagram tersebut akan lebih mempertegas lagi bahwa UML ini digunakan untuk mendukung pendekatan berorientasi objek. Objek adalah sebuah konsep, abstraksi, maupun benda, baik itu yang bersifat tangible maupun intangible. Saya akan memberikan contoh pada sebuah sistem akademik. Begitu banyak objek yang berinteraksi pada sistem akademik. Contohnya adalah ada Andi, Eko, dan Susi. Saya menyebutnya ini sebagai sebuah objek. Mengapa? Karena objek itu harus memiliki karakteristik, yaitu identitas sebagai pembeda, kemudian sekumpulan atribut, dan memiliki behavior. Itu semuanya terpenuhi dengan contoh Andi, Eko, maupun Susi. Kelas ini adalah sebuah deskripsi, gambaran umum, atau banyak orang yang menyebutnya sebagai blueprint atau template. Jadi, apa isinya kelas tersebut? Yang seperti saya sampaikan tadi, itu adalah sebuah gambaran umum yang menjelaskan sekumpulan objek. Jadi bisa lebih dari satu objek yang memiliki kesamaan karakteristik. Beranjak dari kasus Andi, Eko, dan Susi, itu mereka memiliki kesamaan, yaitu dia akan memiliki identitas yang sama, yaitu memiliki NIM dan nama, kemudian memiliki behavior yang sama, yaitu membuat skripsi dan menyelesaikan ujian. Sehingga kita akan bisa membuat gambaran umum dari ketiga objek tersebut. Gambaran umum tersebutlah yang disebut sebagai sebuah kelas. Kita bisa membuat sebuah kelas dengan nama mahasiswa yang berisi NIM, nama sebagai atributnya, serta behaviornya adalah membuat skripsi dan ujian. Kemudian dari situ, nanti apakah bisa langsung digunakan kelas ini? Tidak. Kelas itu hanya sebuah gambaran umum. Untuk bisa digunakan selanjutnya, itu harus dilakukan yang namanya penciptaan objek atau dikenal dengan nama instansiasi. Sehingga nanti Andi akan dilahirkan atau diciptakan sebagai sebuah objek dari sebuah cetakan bernama mahasiswa. Mahasiswa dengan objek bernama Andi, mahasiswa dengan objek bernama Eko, dan mahasiswa dengan objek bernama Susi. Otomatis karena lahir dari template yang sama, dari kelas yang sama, yaitu kelas mahasiswa, ketiga objek tersebut akan memiliki karakteristik yang sama, yaitu NIM, nama, behaviornya adalah membuat skripsi dan ujian. UML adalah bahasa pemodelan yang di dalamnya terdapat begitu banyak diagram, kurang lebih ada 20 lebih diagram untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan orientasi objek. Dengan menggunakan UML, harapannya adalah semua proses yang kita lakukan itu dapat terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sebagai prinsip pemodelan bahwa tujuan pemodelan itu sendiri sebagai sarana untuk memvalidasi requirement yang sudah kita dapatkan. Dari sekian banyak diagram UML yang ada, saya akan menjelaskan hanya 4 yang paling utama di situ atau yang paling sering digunakan di dalam melakukan pemodelan kebutuhan. Yang pertama adalah use case diagram, kemudian ada class diagram, dan yang ketiga ada sequence diagram, dan yang terakhir adalah state chart diagram. Use case diagram merupakan diagram yang bertugas untuk menjelaskan perilaku sistem dari tampak luar.
Use case diagram itu akan menyediakan fungsi-fungsi yang harus dipenuhi sistem sesuai dengan aktornya. Ada beberapa elemen atau notasi pada diagram, yaitu disebut sebagai aktor, kemudian use case, dan yang terakhir ada yang disebut sebagai garis asosiasi. Aktor itu bisa dianggap sebagai sebuah orang atau sistem lain di luar sistem yang akan kita buat. Kemudian use case itu notasinya adalah ellipse, itu menandakan bahwa kapabilitas dari sebuah sistem yang harus dipenuhi. Setiap use case itu dilengkapi dengan use case skenario atau disebut sebagai deskripsi dari setiap use case. Pada contoh use case diagram yang saya tunjukkan di sini adalah ini merupakan use case diagram dari sistem vending machine. Di situ ada sebuah aktor yang digambarkan seperti gambar orang tersebut, itu saya berikan nama dengan nama customer. Kemudian ada yang namanya use case berbentuk ellipse, dan di situ ada 3 buah use case, yaitu enter object, select product, dan get return coin. Dan jangan lupa ada yang namanya garis yang diberikan notasi panah di situ, itu disebut sebagai garis asosiasi. Enter object, select product, get return coin itu adalah aktivitas atau kapabilitas yang akan dipenuhi oleh sistem, bukan oleh customer. Customer fungsinya di sini adalah sebagai trigger dari sisi eksternal. Customer dapat melakukan trigger untuk melakukan enter object, select product, dan get return coin. Ada lagi yang namanya use case skenario. Yang saya contohkan di sini adalah flow dari select product. Jadi kalau tadi kita memiliki 3 buah use case, berarti otomatis akan ada 3 buah use case skenario. Pada contoh kasus ini adalah pada select product ada beberapa item yang harus ada, yaitu objektif, aktor, precondition, main flow, alternative flow, dan post condition. Objektif adalah goal yang harus dicapai dari sebuah use case. Aktor adalah aktor yang menginisiasi use case tersebut. Precondition itu adalah sebuah kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah use case agar main flow-nya itu bisa dijalankan. Jadi tidak hanya sebatas sebelum main flow, tapi kondisinya juga harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, main flow-nya tidak akan bisa berjalan. Pada kasus select product, precondition-nya adalah koin terdeteksi dan valid. Main flow itu adalah sesuai namanya urutan aktivitas utama dari sebuah use case. Nomor 1 adalah customer memasukkan atau customer memilih button produk, lalu sistem akan menampilkan sebuah tampilan agar customer bisa memasukkan jumlah produk yang akan dipesan. Yang perlu diperhatikan pada main flow ini, Anda harus memodelkan atau menuliskan tidak hanya dari sisi customer atau dari sistem, tapi kedua belah pihak tersebut. Jadi customer ada dan dari sistem akan merespon seperti apa. Alternatif ini sesuai dengan namanya, ini adalah aliran yang bukan merupakan aliran utama. Bisa terjadi pada saat kondisi error maupun ketika tadi contoh yang saya contohkan di sini adalah ketika produknya sedang kosong. Dan yang post condition itu adalah menandakan akhir dari sebuah use case. Include dan extend ini adalah merupakan bagian dari garis asosiasi. Yang membedakan adalah notasinya. Untuk include dan extend ini dilambangkan dengan garis putus-putus. Yang satu akan mengarah ke supplier use case, dan yang extend itu akan mengarah ke base use case. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai include terlebih dahulu. Pada analogi yang saya berikan di sini, open incident dan allocate resource itu adalah merupakan use case utama. Ada kepentingan di dalam open incident dan allocate resource, kita harus melihat dulu lebih dalam di dalam use case skenario-nya. Ternyata ketika kita ingin melaporkan sebuah insiden di jalan, begitu ya kurang lebihnya, itu kita akan melakukan aktivitas yang namanya melihat peta. Begitu juga ketika kita ingin melakukan alokasi resource. Di situ salah satu aktivitasnya adalah membuat atau melihat peta terlebih dahulu agar kita bisa memberikan alokasi resource yang diperlukan. Nah, dari situ kita akan melihat aktivitas yang sama dari dua use case tersebut, dan ada kepentingan agar ini nanti tidak perlu berulang didefinisikan, sehingga kita akan mengeluarkan itu menjadi satu use case yang dikenal dengan nama supplier use case. Kita akan memberikan nama di situ sebagai view map. Jadi view map itu akan diincludekan kedua use case, open incident dan allocate resource. Itu yang dimaksud dengan include. Lain halnya dengan extend.
Kalau extend di sini yang saya contohkan adalah report emergency atau melaporkan sebuah emergency darurat. Di situ ada main flow, kemudian ada aktivitas yang bersifat opsional. Mungkin pada saat kita ingin melaporkan kondisi darurat, ternyata kita tidak tahu harus seperti apa, kita bisa mengakses menu bantuan. Nah, apakah menu bantuan ini wajib dilakukan? Jawabannya tidak. Ya, tergantung kita ingin mengeksekusi apa tidak. Sehingga menu bantuan ini untuk menyederhanakan pemahaman, kita bisa keluarkan itu menjadi supplier dan kita hubungkan dengan garis extend. Artinya apa? Berarti help ini adalah sebuah opsional. Class diagram. Sesuai dengan namanya, kelas diagram ini berfungsi untuk menggambarkan struktur statis dari sebuah kelas. Terdiri dari kelas atau biasa disebut dengan node dan relasinya. Kelas diagram ini adalah jenis diagram statis. Pada kelas diagram terdapat beberapa notasi seperti garis asosiasi, agregasi, dan komposisi. Selain itu, kelas diagram juga bisa memodelkan untuk sesuatu yang bersifat pewarisan atau generalisasi. Selain itu, kelas diagram juga memiliki yang namanya kelas stereotype. Jadi, kalau kita ingin mengelompokkan posisi dari sebuah kelas, itu ada beberapa jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah boundary, kemudian ada controller, dan yang terakhir ada entity. Sesuai dengan namanya, boundary adalah jenis kelas stereotype yang itu akan berinteraksi langsung dengan aktor. Biasanya adalah berupa user interface. Entity adalah sebuah kelas yang bertugas untuk melakukan komunikasi dengan data atau mengelola data. Sedangkan controller, sesuai dengan namanya, control itu adalah mengalirkan atau menghubungkan antara boundary dan entity. Jadi ketika aktor ingin membutuhkan sebuah data, aktor tidak diperkenankan untuk langsung mengakses entity, tapi dia akan berinteraksi terlebih dahulu dengan boundary, kemudian dari boundary itu akan menghubungkan kepada controller, controller akan menghubungkan kembali dengan entity. Ketika entity sudah mendapatkan data yang diharapkan, entity tidak diperkenankan langsung untuk mengakses ke boundary. Dia akan melewati terlebih dahulu sebuah kontrol. Dari kontrol akan dilempar kepada boundary dan akhirnya informasi itu akan sampai ke sebuah aktor. Ada beberapa cara untuk memodelkan kelas stereotype di sini. Ada yang dengan model kotak seperti itu, ada juga yang seperti lingkaran yang seperti saya contohkan di slide tersebut. Sequence diagram. Sequence diagram ini adalah pasangan dari kelas diagram. Ketika kelas diagram itu menggambarkan struktur statis dari sebuah kelas, ada atribut dan behavior dari sebuah kelas tersebut beserta dengan relasi antar kelasnya. Sedangkan kalau sequence diagram adalah jenis diagram dinamis. Sequence diagram akan menunjukkan satu set objek yang berinteraksi, kemudian komunikasi antar objek tersebut seperti apa. Jadi akan lebih kepada timing, kapan objek itu akan bekerja, kemudian nanti akan ditunjukkan juga kapan sebuah behavior atau metode yang ada di sebuah objek tersebut akan diaktifasi. Yang saya berikan contoh di sini adalah sebuah sequence diagram dari vending machine. Ada customer, dia akan bertemu dengan selection screen, kemudian selection screen itu dianggap sebagai sebuah boundary-nya, kemudian ada selection controller dan ada entity. Customer itu akan berhubungan dengan selection screen melalui metode select product. Ada garis horizontal di situ panah dan tertulis select product. Artinya apa? Artinya adalah metode select product pada boundary selection screen itu akan di-invoke atau dipanggil. Kemudian di ordering message berikutnya adalah get valid selection. Di situ juga akan menggambarkan sebuah aktivitas memanggil metode get valid selection. Begitu juga selanjutnya untuk ketika dia akan berhubungan dengan entity stereotype.